Asyik kamu bawa apa? Kamu bawa. Kamu barusan. Pusing gue sih pak, nggak ada salom nih.
jadwal di situ di meja. Shalom bagi kita semua. Larson yang khotbah. Nggak tahu. Ada jadwal di situ. Saya gantikan 3 hari di dapur. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 11, 15, 16, 19, 20, 25, 32, 35, 40, 1, 42, 44, 45, 48, 52, 56, 63, 'Nggak tahu, HP ku di situ, jadwalnya di meja. Ntar boleh. April tanggal 10 WL-nya Julvan, musiknya Asep, khotbahnya Larson, doa syafaat Afli. Nggak apa-apa kalau kamu tinggal di dapur, saya khotbah. Harus pakai PPT ya. harus lengkap ya. Harus lengkap kayak si Asep kemarin. Endah kemana? Endah.
hafal Samuel? Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Cuman satu perikop doang. Ayat apa ya kau apa? Apa-apa diculik aja. Kalau nggak di dapur. Sejak kapan itu dia kelas 19? Kita semua Shalom. puji nama Tuhan. Ini kita sangat bersyukur atas kebaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu kita bisa duduk saat Tuhan.
dengan
Haleluya. Haleluya. Baik, saya akan membawakan sebuah topikal pada hari ini tentang permasalahan-permasalahan yang anak muda alami pada saat ini. Ini sangat relevan teman-teman. Coba buka untuk tema kita hari ini, Who am I, exist or avoid? Ada yang pernah dengar kata ini sebelumnya? Ada. Ya, kata ini sangat relevan teman-teman bagi kalangan kita pada saat ini. Kita mulai dulu dari kalimat pertama, Who am I? Coba next slide. Siapakah aku? Ini adalah pertanyaan yang sering digunakan seseorang untuk mencari jati dirinya sendiri. Artinya seseorang sedang mencoba memahami siapa dirinya sebenarnya, apa tujuan hidupnya, apa nilai atau prinsip hidupnya, apa perannya dalam hidupnya. Teman-teman yang ada pada saat ini, kita seringkali mempertanyakan itu dalam diri kita. Sebenarnya aku ini siapa? Tujuan hidupku ini apa? Atau mungkin teman-teman ada yang bertanya, aku di sini tujuannya mau ngapain? Pertanyaan ini memang sangat relevan, bahkan juga di kalangan anak-anak muda untuk mencari jati dirinya sendiri. Nah, waktu saya membuka suatu artikel, saya melihat kan sebenarnya berapa banyak sih orang yang mengajukan pertanyaan ini. Ternyata cukup banyak, 87%. Dan ada satu penelitian yang mengatakan dari Dr. Grace dari penelitian Harvard University, universitas terbaik di dunia, mengatakan bahwasannya hampir 93% orang-orang pada saat ini tidak mengenal jati dirinya sendiri. Tetapi secara lisan mereka mengatakan aku mengenali diriku. Tetapi secara harfiah, secara kenyataannya mereka tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita mengenal diri kita sendiri? Atau mungkin kita sama seperti orang-orang yang 93% tadi, hanya mengenal diri kita sebagai ucapan lisan saja. Iya, aku kenal diriku kok. Tapi kita nggak benar-benar mengenal diri kita. Nah, apa dampaknya daripada ini? Justru banyak hal dampak-dampak yang berbahaya. Tetapi saya mencoba mempersempit beberapa dampak dan sifat karakter seseorang. Coba next. Nah, yang pertama itu anxious. What is anxious? Anxious adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti cemas, khawatir, gelisah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Perasaan ini biasanya muncul ketika seseorang merasakan takut, tidak pasti terlalu memikirkan suatu hal di masa depan. Nah, teman-teman, sikap anxious ini sendiri adalah orang yang sering cemas dan khawatir. Memang Alkitab tidak melarang kita untuk cemas, tetapi melarang kita untuk cemas terlalu berlebihan. Mengapa cemas itu berbahaya, teman-teman? Karena seseorang yang memiliki cemas secara berlebihan itu cenderung tidak memiliki pemikiran yang jernih. Teman-teman bisa melihat ya bagaimana orang yang cemas itu biasanya itu memikirkan sesuatu itu terburu-buru. Orang yang terburu-buru biasanya apa? Teledor kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak maksimal dalam mengambil keputusan, dalam mengerjakan sesuatu, dia nggak maksimal, teman-teman. Nah, sifat anxious ini sendiri juga dia merasakan kekhawatiran berlebih. Apa-apa misalnya dia mendapatkan info nih, sesuatu hal yang buruk, dia nggak suka gitu. Seperti orang yang benar-benar butuh obat. Saya butuh obat ini, saya mau minum obat gitu. Begitulah sifat daripada anxious ini sendiri. Dia cenderung khawatir dalam menghadapi sesuatu hal dan juga gelisah, teman-teman. Gelisah kalau ada suatu hal yang dia dengar atau yang dia hadapi, dia cenderung mengambil respon seperti itu. Sikap anxious ini sendiri. Nah, anxious ini sendiri menggambarkan keadaan hati atau pikiran yang dipenuhi kekhawatiran sehingga seseorang merasa tidak tenang. Pertanyaan saya kepada saudara di sini, siapa yang seperti anxious? Ada yang sering merasakan kekhawatiran, cemas. Nah, sifat-sifat anxious ini sendiri seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai sifat anxious ini? Next. Alkitab juga menyinggung tentang kecemasan, misalnya dalam Filipi 4 ayat 6. Coba kita buka bersama-sama. Filipi 4
dirinya terhadap orang lain. Ada kalanya kita ketika membuka sosmed atau sosial media, kita melihat, wah kok kehidupan orang lain lebih nikmat daripada aku ya. Aku udah kerja begitu keras, tapi kenapa orang yang ada di sosial media ini seolah-olah, saya katakan ya, seolah-olah dia itu lebih baik daripada saya. Dia memiliki fasilitas yang lengkap, dia lebih good looking daripada saya, dia juga memiliki circle yang lebih baik. Tetapi ternyata perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya apa yang ada di sosial media itu belum tentu relate pada ada yang pada kehidupan saat ini. Dan itu yang menimbulkan sifat anxious ini juga teman-teman. Dia membandingkan diri kita terhadap orang lain. Oh iya ya, ternyata orang-orang lebih baik daripada saya. Kok saya nggak bisa ya? Itu menimbulkan kecemasan juga dalam dirinya. Dan juga takut akan masa depan. Nanti saya lulus dari sini, saya mau ngapain ya? Apakah saya kembali ke kampung sebagai seorang yang seperti biasa kehidupan saya? Saya nggak menggunakan gelar saya, atau mungkin saya kembali ke kampung sebagai buruh lagi. Memang buruh itu nggak ada, saya nggak punya kerjaan buruh ya. Pemikiran-pemikiran itu wajar bagi anak muda. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi daripada sikap anxious ini? Lalu ada sifat yang berbeda, yaitu next, avoidant. What is avoidant? Avoidant adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti cenderung menghindar atau menjauh dari sesuatu, baik itu sesuatu masalah maupun hubungan dengan orang lain. Nah, avoidant ini itu adalah sifat yang menghindari masalah. Dia ini memiliki karakter yang tidak suka menghadapi masalah teman-teman. Dia lebih suka menghindar. Kalau misalnya ada masalah nih, dia nggak menghadapi. Dia cenderung menghindar, daripada saya kena, udah saya menghindar aja. Daripada saya disalahkan, lebih bagus saya nggak usah ngadapin dia gitu. Avoidant ini menggambarkan sikap seseorang yang memilih menghindar sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Contohnya seperti konflik, emosi, atau kedekatan dengan orang lain. Ketika sifat avoidant ini teman-teman, ketika dia menghadapi masalah, dia nggak mau bertanggung jawab. Dia nggak mau bertanggung jawab. Kalau ada masalah nih, saya lebih memilih aja. Ada beberapa alasan dari sifat avoidant. Yang pertama, nggak mau disalahin. Yang kedua, dia nggak memiliki daya juang dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga, biasanya sifat avoidant ini dia nggak mau capek. Aku nggak mau capek dalam mengurus masalah itu. Jadi dia cenderung menghindar dalam menghadapi permasalahan. Dan ada juga beberapa faktor kenapa sifat avoidant ini terjadi, yaitu karena tekanan. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Coba next. Nah, tetapi saya perlu ingatkan teman-teman bahwa sebenarnya istilah avoidant ini secara psikologi itu menggambarkan sikap seseorang di dalam Alkitab, tetapi tidak secara eksplisit. Tapi ada salah satu contoh yang menggambarkan sifat avoidant ini, yaitu dalam Matius 26 ayat 69. Ayat buka Matius 26 ayat 69 sampai 75. Coba seorang membacakan arah, dan kita mengerti yang memahami sifat-sifat ini semua. Matius 26 ayat 69. Nah, di sini juga ada beberapa kisah Petrus ya teman-teman. Petrus itu sendiri kita tahu ya, bahwasanya dia adalah murid Tuhan yang memiliki daya juang yang menurut saya itu keren ya teman-teman. Tapi pada awalnya kalau kita bisa melihat Petrus, sebenarnya dia mengatakan itu, Tuhan, jika semua murid-murid menyangkalmu, tapi aku tidak, itu sebenarnya dia mau mengungkapkan rasa sayangnya, rasa cintanya kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan. Karena apa? Karena ada tekanan yang dihadapi. Ketika prajurit-prajurit Roma, orang-orang pada saat itu bertanya kepada dia,
sifat Petrus ini mirip seperti sifat avoidant ini. Dia menghindari masalah. Dia nggak mau menghadapi masalah itu karena dia takut nanti kalau misalnya aku mengatakan aku berikan daripada Yesus, aku dibunuh dong. Aku nanti bakal dihadapi masalah, bisa jadi mungkin berpotensi disalibkan ya teman-teman. Oke, next. Nah, Alkitab sering mengingatkan bahwa kecemasan tidak seharusnya menguasai hidup manusia. Orang percaya dalam ketidakkekhawatiran, tapi membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Artinya ketika seseorang merasakan sangat cemas atau anxious, jalan yang ditunjukkan Alkitab bukan mendekat perasaan itu, melainkan membawanya kepada Tuhan dan belajar percaya kepadanya. Di sisi lain, sikap menghindari avoidant juga bukan jalan yang sehat. Menghindari masalah, tanggung jawab, atau hubungan seringkali hanya membuat masalah tetap ada. Nah, next deh. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik, anxious atau avoidant? Kan kita tadi telah mendengarkan masing-masing daripada pengertian anxious dan avoidant ini. Mari kita buka Alkitab kita, next. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, Kasih dan penguasaan diri. Sekali lagi, kayaknya ada yang belum dapat. 1, 2, 3, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin jemaat yang masih sangat muda pada masa itu. Ketika Timotius diberikan pelayanan pada masa itu, dia menghadapi banyak sekali tantangan, teman-teman. Yang pertama, dia menghadapi tantangan pengajaran sesat yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Yang kedua, Timotius menghadapi sifat dan karakter jemaat-jemaat pada masa itu. Berbagai macam karakter. Seperti karakter jemaat pada masa ini juga, Timotius juga mengalami hal tersebut. Dan yang ketiga, dia masih sangat muda. Para teologi masih memperdebatkan ini, umur Timotius pada masa itu ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17. Tetapi bagi saya itu bukan itu yang paling terpenting. Di mana pada masa mudanya dia menghadapi hal itu teman-teman. Itu mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius agar dia tetap kuat dalam menghadapi tersebut. Pada masa sangat muda dia sudah memimpin jemaat, teman-teman. Bayangin betapa luar biasanya anak didik daripada Rasul Paulus tersebut ini. Dia menghadapi hal tersebut. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Jadi ini mematahkan, teman-teman, argumen-argumen daripada anxious dan avoidant tersebut. Jadi kita enggak jadi orang Kristen bukan jadi anxious atau avoidant. Itu enggak baik, teman-teman. Ternyata ketakutan itu bukan berasal daripada Allah. Orang yang takut itu bukan berasal daripada Allah. Orang yang mengalami ketakutan. Dan orang yang ketakutan itu sama saja saya katakan seperti orang yang tidak mempercayai
dasarnya. Hal-hal yang sekecil itu aja bisa kalian pelihara loh gitu. Jadi apa yang menjadi alasan kita untuk takut akan hidup ini? Untuk memilih takut. Bukankah kita bisa melihat di sekitar-sekitar kita itu kan itu hal kecil loh teman-teman, yang bisa aja seketika itu kita pijak langsung mati. Tapi Tuhan memelihara itu gitu loh. Kita lebih jauh lebih mulia daripada itu semua ciptaan-ciptaan yang lain. Kita kan segambar dengan serupa dengan Allah. Jadi nggak ada alasan, saya mau katakan sekali lagi, nggak ada alasan untuk kita menjadi takut atas hidup kita, terutama untuk masa depan kita teman-teman. Amin. Boleh, yang mau dulu semua. Amin. 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 Jadi nggak ada alasan kita untuk takut. Nah selanjutnya itu membangkitkan kekuatan. Siapa yang merasa akhir-akhir ini merasa lemah? Ayo angkat tangan. Yang merasa lemah? Oh buat semua ya, oke. Buat semua nanti minggu depan Pak kasih hari Senin, setiap hari Senin 3 ayat hafalan. Karena di sini orang-orang kuat semua. Janganlah, kasihan mereka. Oh kasihan. Ya, kita juga diberikan teman-teman kekuatan. Tidak hanya kita dikatakan kita diberikan roh kekuatan, jangan takut, tapi juga kita diberikan kekuatan. Perintahnya jangan takut, tapi juga bukan hanya statement jangan takut, tapi juga kita diberikan kekuatan. Ini adalah bentuk daripada penyertaan Allah terhadap manusia teman-teman. Jadi Allah bertanggung jawab untuk orang-orang yang Dia kasih dan Dia percaya. Selanjutnya kasih dan penguasaan diri. Nah, hendaknya juga hidup kita mencerminkan kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi sesama. Walaupun memang kita nggak bisa seperti Kristus, tetapi setidaknya kita ada memiliki cerminan atau buah-buah daripada Kristus. Dan ini yang paling terpenting yaitu adalah penguasaan diri. Artinya di sini bukan berbicara tentang kamu menahan diri dari dari kayak amarah, bukan. Tapi di sini yang dimaksud adalah kekonsistenan teman-teman. Bagaimana sifat-sifat tadi itu tetap konsisten di bawah sehingga mempermuliakan nama Tuhan yang ada di surga. Coba deh, ini sampai yang di titik salah. Alkitab sering mengingatkan bahwa kecemasan eksis tidak seharusnya menguasai hidup. Di sisi lain, menghindar atau eferen juga bukan jalan yang sehat. Menghindari masalah atau bukan seringkali hanya membuat masalah tetap ada. Jadi cara terbaik teman-teman untuk menghadapi masalah adalah apa? Hadapi, ya benar sekali. Bukan menghindar, bukan merasakan cemas. Itu adalah cara terbaik untuk menghadapi masalah. Ada kalanya pikiran kita terkadang terlalu jauh teman-teman dalam menghadapi permasalahan. Tetapi ketika kita menghadapinya, wah ternyata nggak sesudah itu ya. Ada yang pernah mengalami di sini, ketika ada masalah di depan kita, aduh gimana ya, aku menghadapi ini ya, gimana, terus bertanya-bertanya, gimana ya. Akhirnya itu nggak selesai, hanya menumpuk di sini saja. Akhirnya biasanya orang yang sakit gitu, orang-orang yang menghadapi masalah itu, kalau orang-orang yang sering-sering sakit itu perlu dipertanyakan juga, apakah dia ada masalah dalam hidupnya. Karena pemikiran itu seberpengaruh itu teman-teman terhadap kesehatan seseorang. Pemikiran, makanya kita Amsal yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Melalui pemikiran ke hati teman-teman, bahwasanya janganlah kita menjadi orang-orang seperti itu, karena itu juga berpotensi untuk kesehatan mental kita dan juga kesehatan fisik kita. Coba next. Ya, jadi bukan menjadi orang egois atau jadi lebih baik. Nah, jadi bukan menjadi orang egois atau avoidant, yang lebih penting adalah bertumbuh menjadi percaya kepada Tuhan, berani menghadapi hidup dan tidak dikuasai oleh ketakutan. Amin. Itu tadi sudah jelas teman-teman dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan menyertai kita, memberikan kita roh, memberikan kita kekuatan. Jadi jangan takut teman-teman. Jika kita mempercayai Tuhan akan hidup kita, yuk kita berani menghadapi masalah. Jangan pernah menghindar dalam menghadapi masalah dan berpikiran, wah nanti aku capek. Jangan pernah seperti itu. Dan itu tidak pagi-pagi ya kalau dalam teologisnya ya. Tapi yang paling terpenting kamu hadapi dan kamu jangan menghindar. Takut boleh, khawatir boleh, tapi jangan
tetapi merelakan anaknya loh sama kita. Itu penderitaan yang Yesus alami itu teman-teman di kayu salib itu. Kalau saya jabarkan nanti wah panjang sekali teman-teman. Dan yang paling intinya teman-teman, tidak ada orang yang mau memberikan nyawanya untuk orang yang mengkhianati dan menyakiti. Tidak ada. Kalau mengorbankan dirinya orang yang disayangi itu, it's okay. Tetapi untuk orang yang menyakiti, itu nggak mungkin. Itu masih berpikir-pikir. Bahkan juga ada juga orang yang katanya cinta, itu belum tentu mau berkorban dengan orang yang dicintai. Tetapi Yesus membuktikannya. Jadi nggak ada alasan untuk kita merasakan takut, merasakan cemas dalam menghadapi masalah. Karena kita yakin Tuhan menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan dan tunjukkan pada kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari beberapa sifat dan karakter Tuhan. Mampukan kami Tuhan supaya kami tidak seperti Ephraim yang terlalu cemas atau mengkhawatirkan permasalahan, atau mungkin sifat eksis Tuhan yang menghindari permasalahan Tuhan. Tapi jadikanlah kami seperti surat Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 7 Tuhan, bagaimana kami gak boleh takut Tuhan dalam menghadapi masalah, bagaimana Tuhan kami gak boleh khawatir dalam menghadapi masalah, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang sanggup Tuhan menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan, sertai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan jika ada yang mengalami permasalahan, problem pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong. Jika ada yang mengalami Tuhan kecemasan, kiranya Roh Kudus yang menolong. Seluruh kami yang ada di tempat ini Tuhan, serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Bahkan juga dalam setiap pembinaan firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh dan berakar dalam hidup kami, serta mengingat Tuhan bahwasannya Tuhan yang ada di sisi kami itu tidak akan pernah meninggalkan kami. Inilah Tuhan, doa hamba Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya kita katakan amin. Ya, halo. Tidak ada
mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami melihat kebaikan Tuhan senantiasa mengalir melimpah atas kehidupan kami. Meskipun Tuhan kami sering melupakan Tuhan, bahkan kami sering mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kami, namun kasih Tuhan tetap mengalir kepada hidup kami. Kami tahu Tuhan setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, kami mau Tuhan belajar untuk mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu, buat kesempatan, nafas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa menyadari bahwa Tuhan begitu baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan dalam kami semuanya mengucapkan berkat. Saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa kami. Bila bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk memberkati para pemimpin bangsa kami. Bila Tuhan, para pemimpin bangsa kami melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa buat kampus kami STTIKN dan Santosa Asi dalam setiap perguruan yang ada dan serahkan dengan baik. Bila Tuhan Kau yang menolong bekerja sehingga kampus kami semakin hari boleh semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat PT Santosa Asi Jaya, Kau yang menolong, Kau yang memberkati PT ini Bapa dalam setiap perguruan yang ada. Tuhan yang boleh campur tangan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati orang-orang yang di dalamnya yang bekerja. Kau berkati juga Tuhan setiap pekerjaan, setiap tender yang ada. Bila Tuhan boleh dimenangkan, nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga besar kami dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan boleh menjaga, menyertai, menolong keluarga kami Tuhan. Tuhan cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Bila kuasa-Mu yang atas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan percaya bahwa nyatalah kuasa Tuhan atas kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami di mana kami berada. Tuhan jagai, Tuhan sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, puji terang dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, pengumumannya adalah pertama Endah telat, Christine Simanjuntak telat, Randa telat. Ya, sebelum kita ayat hafalan, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Terkait untuk aturan di asrama, awalnya sebenarnya saya untuk kontrolnya itu kemarin paling cuma sebulan gitu ya kan, tapi ternyata harus didampingi terus di Biston dan diambil alih oleh saya sendiri. Ada beberapa hal alasannya. Alasan pertama adalah bahwa mahasiswa yang ada di asrama ini ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi lebih baik. Jadi perlu disoroti kembali dan secara intens. Yang kedua, pengurus juga yang kurang kurang tegas mungkin dalam aturan yang ada. Itu yang membuat, walaupun saya juga kurang tegas. Ya, terkait untuk aturan-aturan, jadi kemarin ini banyak nih yang pro dan kontra terkait aturan yang ada. Jadi udah melakukan pelanggaran, minta dibelas kasihani, minta pengampunan dan segala macam. Ada beberapa hal, yaitu ini ya, yang keluar dari perpus, yang keluar dari masuk kamar, terus yang tidak menggunakan kunci, terus yang ibadah sampai melewati batas. Ya, maksudnya ketika hal ini biasanya kayak gitu kan, ini melakukan pelanggaran, yang lain nih netizen gitu ya kan, fansnya biasanya yang sewot, Pak itu harus dikonsekuensi semuanya, Pak ini harus ininya, kayak gitu saling menopang biasanya kan yang lain. Jadi dalam hal ini terkait hal itu udah saya bilang mungkin dalam minggu ini masih stimulus ditoleransi, tapi minggu depan aturannya adalah semuanya nanti akan saya rekap dan saya himbau dulu bahwa di grup minggu depan itu semua aturannya ya masuk ranah ya gitu ya kan, masuk ranah pun relakan aja hatimu, paling kerja praktis Sabtu Minggu Senin sampai Jumat ya, biar banyak nanti itunya list namanya, konsekuensi pelanggarannya apa saja, ya yang tidak hafal ayat hafalan ini nanti langsung dinyatakan tidak hafal. Kalau mulai di minggu depan nggak ada lagi, maksudnya pagi ini nggak hafal, oh masih berlaku sampai hari ini. Kalau nggak hafal ya udah langsung masuk ranah, tulis 100 kali, kalau nggak di dapur 3 hari gitu. Makanya dihafal, dari nanti akan saya coba kirim sampai bulan ini semuanya hafalan. Terus ya yang di toleransi itu kan semester 6 kamar kasih, terus yang keluar dari telat cowok-cowok ini yang keluar dari kamar dan lain-lain. Nah minggu depan akan dipertegas keluar dari perpus, terus
ketepalan, keluar masuk, tidak mengucapkan shalom, kunci, lampu, semuanya udah masuk ranah. Pak, nggak ada pak lagi ya, supaya belajar untuk mengikuti aturan. Ya, mungkin ada beberapa bilang, wah Pak Enos ini nih suka hati bikin konsekuensi, boleh disampaikan. Ya, kalau ada yang menyampaikan kayak gitu. Tapi pada dasarnya sebelum saya maksudnya menerima konsekuensi itu udah berulang-ulang dulu nih dikasih tahu. Jadi udah dikasih tahu berulang-ulang 1 minggu supaya memahami. Enggak tiba-tiba ada konsekuensi itu tanpa ada pemberitahuan. Harusnya itu dipahami. Ya, karena memang pimpinan kita ini banyak yang kecewa katanya mahasiswa ini tidak disiplin, tidak teratur dan segala macam. Tapi karena memang mereka tidak terjun di lapangan secara langsung, jadi mereka merasa bahwa kalian ini masih malaikat-malaikat kecil yang bersayap, yang apapun diperintahkan diikuti dan memiliki semangat yang membara. Itu ya kan? Kalau dari saya sendiri, saya males marah-marah atau uratan kalau kalian melakukan pelanggaran, gitu ya. Itu ya banyak dasar-dasarnya. Kalau Ibu Kaci kemarin katanya sangat-sangat kecewa di hari pasca karena kalian tidak ada di lokasi, terus semuanya berantakan, ya. Kalau saya sendiri ya harap dimaklumi karena memang begitu padat kegiatan. Ya, itu dia. Jadi minggu depan nggak ada Pak. Kok gitu nggak ada? Maksudnya selama ini ada pelanggaran cuman dicatat, tapi sekarang udah masuk ranah. Termasuk yang sakit di tengah perjalanan, gitu ya kan. Kecuali kamu langsung dibawa ke IGD atau ke rumah sakit, ya kamu nggak konsekuensi, gitu ya kan. Yang sakit tiba-tiba pas belajar terpimpin, aduh Pak saya sakit perut, ya udah nggak apa-apa, tapi sudah masuk ranah tersebut. Itu aja. Terus untuk minggu depan Mikael cuci alat dapur selama 1 minggu. Mikael ya, Senin sampai Jumat. Pokoknya kamu yang cuci sebelum kamu berangkat pelayanan. Gitu. 1 minggu. Julianto Senin sampai Minggu. Kalau si Eldon lagi berjalan minggu ini Eldon. Ya, sampai selesai. Tapi diingat kalau si Eldon sakit berarti temannya lah yang menggantikan. Tapi kalau kayak gitu pun si Eldon nanti kalau ada nih si Julianto nih sakit nih, berarti minggu depan dia langsung 1 minggu lagi nih kayak si Mikael. Karena mereka ini banyak akal-akalnya nih. Kalau lagi males pura-pura sakit itu supaya tidak konsekuensi. Jadi diulang dari awal. Gitu. Coba dulu kerahkan hatimu, kerahkan tenagamu supaya lulus untuk hal itu. Ya. Karena kalau besok minggu depan mau diatur lagi yang konsekuensi kerja praktis, nah nama-namanya itu muncul lagi. Menurut saya sebenarnya lagi didesain, oh ini minggu ini sudah konsekuensi, jadi minggu depan udah hari lagi, ya. Termasuk keluar saat pengumuman konsekuensi, mulai minggu depan, gitu, ya, supaya dipahami. Kalau saat ibadah, menurutku kita bisa kok menahan tidak ke toilet selama 2 jam. Toleransinya selama 2 jam. Jadi kalau kegiatannya masih cuma 2 jam, berarti nggak harus keluar. Kecuali maksudnya kegiatannya udah sampai 3 jam, ya bolehlah izin ke toilet. Nah nggak tahu nih ada Erna nggak? Erna emang kalau toilet perpustakaan tidak bisa digunakan atau tidak bisa? Pembuangan kloset atau pembuangan air luar? Oh. Sudah pernah ada buktinya rembes? Ya, maksudnya kalau kayak gitu sampaikan ke Ibu Kaci supaya teknisi memperbaiki. Ya, maksudnya
disampaikan kepada teknisi atau nanti ya sampaikan sih supaya hal itu diselesaikan. Itu dia alasannya. Kadang kan izin ke toilet karena toilet perpus tidak bisa digunakan. Nanti kalau rapat saya coba kasih tahu toilet perpus. Oke, itu saja pengumumannya. Ya, untuk Sabtu dan Minggu semester 2 kita Biston dimulai jam 5. Jam 5 aja ya. Tapi nanti coba komen di grup, Pak, kayaknya aku udah terbiasa bangun jam 4, kita mulai tengah 5 aja nggak apa-apa. Gitu. Takutnya kan udah habit kan, udah terbiasa bangun jam 4, nunggu jam 5 kelamaan. Atau tetap tengah 5 atau jam 5. Tapi menurut saya jam 5 aja Bistonnya. Gitu ya. Terus udah gitu saja pengumumannya, kita mau ayat hafalan. Tapi yang konsekuensi kerja praktis boleh meninggalkan tempat ini. Kami sampai jam 6 ayat hafalan. Yang mulai bentar. aja ya. Ayo, kalian di luar. Belum berdoa ini, belum bubar loh. Narson. Makanya Pak Abbas dulu berdoa mengucap syukur. Ayo ya, apa ya? Terus pengumuman Pakai TB2. Oh ya udah, nanti pada saat kerja praktis saja kita ayat hafalan 1-2 orang saya tunjuk. Itu aja pengumumannya. Atau ada yang hafal? Ayo, Karlina. Disuruh pergi nggak mau pergi. Mau ayat hafalan Jaya. Murba, kita kemana deh? Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak akan memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Randa. Ya udah, ayat hafalan dulu kamu Mikael biar langsung kami bubar. Ayat hafalan dulu Mikael biar kami langsung bubar. Dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga dengan
Satu orang lagi, Erna. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengatang karat, merusakkannya dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga mengatang karat, tidak akan merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka dalam pelita tubuh, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi Jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Kamu tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan mengasihi yang seorang, membenci yang seorang, tetapi mengasihi yang lain. Atau ia akan mengasihi yang setia kepada yang seorang, tetapi tidak menginginkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. semangat berjuang. Saya masih sidang. Hah? Pak, Bapak nggak lihat dan di grup. Jangan Pak kalau nggak diboleh sama sekali kalau di grup. Kami lama loh dari jam 7 sampai jam 9, kadang jam 9.40. Nggak mungkin orang nggak. Ya udah tadi aku bilang, kalau dia lebih dari 2 jam bisa Iya. keluar. Enggak. Maksudnya gini loh Pak, kalau misalnya menurut saya kan tetap dikasih izin 1 sampai 2 kali. Tapi kalau misalnya dia izin ke kamar mandi lewat misalnya dari 15 menit baru di situ dicatat atau kami ketahuan dia bukan kamar mandi tapi baru di situ konsekuensi karena kan dia nggak sesuai, nggak jujur kan Pak. Tapi kalau dia jujur memang entah BAB lah atau pipis nggak mungkin kita Jauh lagi. Oke, kalau nanti kalian nggak bisa di-tag, berarti kalian yang kena konsekuensi ya. aku selalu detek kok kalau misalnya ada yang izin aku selalu keluar. Nah tujuanku keluar itu aku ngecek mereka kalau mereka nggak ngelakuin itu baru saya kasih. Ya udah nanti ditolerin. Tapi dicek dulu nanti. Terus sama itu Pak, kalau memang mereka izin pas belajar terpimpin itu kan telepon sama keluarganya bisa ada masalah segala macam dikasih. Kasih kan? Darurat berat. Oke. Itu aja. Aduh, kelap. Semangat berjuang teman-teman. Semangat berjuang Michelle. Jual cinta. Si paling cinta. Cinta-cinta terus lihat guys. Bapak asrama kami yang sangat peduli kepada anak-anaknya. Bapak dibayar gak Pak sama Andre Masoka? Banyak uang dia loh Pak di ATM. Tapi dia gak pernah mau bayar uang kas. Alasannya gak ada uang cashnya, padahal gak ada uangnya. Banyak kali gayanya. bisa ditransfer juga. Iya. CEO kan dari petani dulu. Sio. Kalau sekarang